Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, walaupun kita terhalang oleh jarak, tapi kita tetap bisa melaksanakan proses diskusi yang ada di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang K3. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nih, K3 itu apa sih? Pengertiannya apa? Ya, saya tahu. K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Kita Mungkin saudara Niko ingin menanggapinya. Nah, gue pengen nambahin nih. Kan K3 itu kan keselamatan, kesehatan, sama keamanan kerja kan. Nah, K3 itu dibagi jadi dua pengertian kan. Menurut ilmu pengetahuan K3 itu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya pencegahan terjadi kecelakaan dalam tenaga kerja kan. Nah, kalau menurut ilmu filosofisnya, K3 itu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja. Nah, jadi si tenaga kerjanya itu intinya harus aman lah. Kalau misalnya sakit atau apa-apa, udah harus mendapat komisi deh. Ya. Oke, terus tadi kan udah pengertiannya nih. Pasti kalau di dalam suatu inovasi ada ya pengertian, fungsi, dan juga tujuannya. Mungkin fungsinya ada yang mau nambahin di sini. Ada fungsinya kan? Dua nih, fungsi dari K3. Pada pelaksanaannya, K3 memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Berikut ini adalah beberapa fungsi K3 secara umum. 1. Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. 2. Membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. 3. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Ya, menurut gue itu cukup. Lanjut. Oke, lanjut dari tadi udah pengertiannya, terus juga udah fungsinya. Sekarang tujuannya. Tujuannya mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Ya. Menurut UU nomor 1 tahun 1970 tentang kesehatan kerja, tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Oke, tadi kan udah nih apa sih namanya tujuannya kan, terus juga udah ada menurut undang-undangnya juga. Menurut kalian tuh undang-undangnya itu cocok apa enggak? Terbebani kah perusahaan atau merasa ya itu memang sudah tanggung jawab mereka gitu? cocok aja, Cocok aja. tidak ada yang terbebani. Paling menguntungkan. Siap. Terus ini ada tau nggak itu berapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaan K3? Ada yang bisa jawab? Gue deh. Ya coba. 1. Lingkungan kerja. Ini adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai suhu, ventilasi, penerangan, situasi untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. 2. Alat kerja dan bahan. Ini adalah semua alat kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Ya, mungkin segitu dulu. Lanjut. Oke, tadi kan udah cukup banyak ya pembahasannya. Mungkin untuk pembahasan yang terakhir mungkin ya, di sini tuh ada yang namanya prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Jadi itu maksudnya itu gimana sih? Apakah benar dalam prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja itu ada tujuannya di dalam situ? Ya, ada saya. Ya, silakan. Punya pembelajaran. 1. Menjelaskan prosedur kerja. 2. Menetapkan prosedur kerja dengan aman dan tertib. 3. Menjelaskan isu-isu yang harus diperhatikan pihak perusahaan atau perusahaan dengan tenaga kerja. 4. Menginformasikan laporan kepada pihak yang terkait dengan segera jika timbul masalah. 5. Melakukan kejadian yang mencurigakan secara tertulis atau lisan. Sudah cukup. Oke, kan tadi tuh ada beberapa
syarat-syarat ya supaya K3 itu terlaksanakan. Pertanyaannya itu kalau misalkan K3 itu nggak dilaksanakan, apa sih yang terjadi? Apa mungkin nanti kita bakalan kenapa atau gimana? Nah, Boleh. silakan, ada yang mau menanggapinya? Gua. Nah, kan K3 itu kan ini kan menjamin keselamatan dari tenaga kerja kan. Nah, kalau misalnya K3 itu Ayo Hanif, nggak dilaksanain, ayo Hanif. pasti kan Mungkin Miko dibuka. kalau misalnya K3 nggak dilaksanain kan pasti kan Iya. kasihan banget nih yang jadi tenaga kerja. Apalagi kalau misalnya keluarganya ada kecelakaan gitu kan. Pasti kan yang rugi cuma si tenaga Oke, kerja oke. doang lah. Eh, Udah sih gitu ya. kalau misalnya K3 itu nggak diperhatikan atau pokoknya nggak diperhatikan gitu, bisa terjadi kecelakaan kerja ya. Contohnya mungkin bisa terjadi seperti jatuhnya batu-batu kerikil dari atas, mungkin jatuh mengenai badan. Dan lain-lain. Atau mungkin cuma faktor nasib dari para tenaga kerja doang, atau kelalaian manusia itu sendiri. Ya mungkin itu. Lanjut. Oke nih, tadi juga udah kita kasih tahu ya kalau misalkan K3 itu ternyata penting, punya pengertian, fungsi, tujuan, dan juga kalau nggak dilaksanakan tuh akan terjadi apa. Nah, untuk menarik kesimpulan dari semuanya bahwa sebenarnya K3 itu sangat penting khususnya untuk kita. Kalau kita tidak melakukan K3, maka takutnya, dikhawatirkannya, kita akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, dan mungkin itu akan berdampak cukup buruk juga untuk keluarga kita. Pada dari itu, mungkin sebaiknya kita harus melaksanakan K3 itu dengan baik dan benar, sesuai dengan prosedurnya. Jadi untuk kita dapat disimpulkan bahwa materi tersebut benar-benar sangat penting atau basic dari segala permulaan daripada konstruksi sendiri. Nah, jadi menurut kalian nih ada pendapat lain nggak? Apakah benar tersebut seperti itu atau ada yang ingin menambahkan lagi mungkin? Ya kalau menurut gue udah cukup. Udah sih cukup menurut gua ya, kayak gitu sih sama. Pendapat lo. Oke, kalau gitu udah pada setuju kan nih? Ya, oke, kalau gitu Oke. mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dan diskusikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf nih kalau misalkan ada kesalahan dalam kata-kata dan juga perbuatan. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.